Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Yes. Yo. Oke, kembali lagi sebelum kita kalau ini mah Apa? tayangnya bisa akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Iya, kita kan syuting bukan garil, tapi yang gak real time gitu kan. Kita tabung sedikit Iya, gitu. kita tabung sedikit. Ya. Oke, anyway, gua mau mengucapkan terima kasih untuk semua ucapan dan harapan dari teman-teman yang udah ngucapin atas kelahiran putri kedua gua kemarin ya. Tapi ada satu komen yang, "Hah? Bang Bimo sudah berkeluarga? Gue kira masih kuliah atau kerja." Wih, terima kasih ya. Itu jadi Itu support mungkin saya. apresiasi kali. Bisa jadi. Kayak ngeliat, masih muda gitu, Iya, kirain. kirain. Ya, Gitu. nggak lihat kali anaknya udah kayak apaan tuh yang pertama. Kita juga mau ngucapin makasih banyak buat teman Kliwon yang kemarin udah datang ikut mini soccer ya. Mini soccer. Ada 33 orang kita kemarin main 2 Iya. jam. Ada ya hujan ya di awal tapi tetap seru sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga Iya. bisa jadi agenda rutin ke depannya. Ada yang datang dari Lampung ya. Dari Lampung bro berangkat. Betul. Terus terima kasih juga yang udah standby dan dengerin terus, udah rela untuk nonton dengan kuotanya masing-masing gitu ya. Bahkan ada yang download dan lain-lain untuk diputar saat tidak ada sinyal, katanya begitu. Waduh, nemu juga tuh 1-2 komen kayak gitu. Terima kasih yang udah sering absen dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Awas kalau ini mah nanti kalau jatuh mah jangan bahaya kalau ini. Kemarin juga udah tayang ya Malam Kliwon Vlog. Ya. Akhirnya bisa ngelihat sosok Gibran kayak Betul. gimana sih bentukannya. Ya, kayak gitulah. Ada yang komen Haka hadir. Gue bilang Haka, oh Hongkong, bro. Hongkong hadir. Oke, Yuk, monggo lu dulu dah. ya boleh. Halo Mas Bimo dan Bang Danu. Nama aku Dewi. Boleh kok disebutin nama aku, soalnya nama aku pasaran. Oke. Saat aku ketik cerita ini, aku sambil dengerin podcast kalian yang episode 143 di Spotify. Dan ini adalah cerita aku yang ketiga. Maksudnya gimana ya? Berarti dia udah pernah dibaca. Dia pernah ngirim kali. Tapi kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu dibacain dibacain atau enggak. Iya. Cerita ketiga ini agak panjang. Semoga memuaskan rasa horor teman-teman podcast Malam Kliwon yang eksklusif di Spotify. Tapi akhirnya kita bacakan di YouTube. Ya. Cerita kali ini saat aku berada di kota Jakarta Selatan, lebih tepatnya pada tahun 2008, dan aku tinggal di salah satu apartemen di Karet Semanggi. Di apartemen ini ada 3 tower, dan aku tinggal di tower A. Sedikit informasi, karena aku tinggalnya di lantai 5, jadi di dalam apartemen aku ini ada balkon kecil di sebelah kamar utama, tapi hanya cukup untuk mesin outdoor AC dan 1 orang. Jadi saat ada perbaikan, petugas gampang untuk melakukan perbaikan. Di tahun itu tepatnya di bulan Agustus, tapi aku lupa hari dan tanggalnya. Aku sedang bersiap untuk pergi hangout dengan teman-teman aku. Dan tiba-tiba ada suara benda jatuh keras banget. Aku kaget dan langsung cari sumber suara barang yang jatuh tadi. Makin kaget lagi saat aku lihat yang jatuh di balkon aku adalah anak kecil. Dengan keadaan telungkup dan pipi dia yang udah hancur. Wah. Aku mual semual-mualnya karena melihat kejadian itu. Waduh. Bel pintu apartemen aku pun berbunyi dan aku tahu bahwa ada yang di depan pintu. Dan di mana itu adalah petugas apartemen dan pihak keluarga si anak kecil. Aduh, gak tega gue. Aku lalu membuka pintu dan mengizinkan mereka untuk masuk. Orang tua dari si anak yang jatuh histeris karena melihat kondisi anaknya yang sudah tak bernyawa lagi. Hari itu membuat heboh satu apartemen karena berita cepat tersebar, namun berita ini gak banyak yang tahu. Karena pihak apartemen melarang siapapun untuk mengambil gambar kejadian tersebut. Bahkan wartawan pun dilarang untuk masuk dan meliput berita tersebut. Anyway, banyak kejadian di apartemen yang sudah 2 kali ganti manajemen ini yang tidak terekspos media.
Lantai dan apartemen aku pun ramai dengan banyak petugas medis, keluarga korban, dan polisi yang masuk dan mengevakuasi anak kecil tersebut. Aku gak berani lihat mayat anak kecil itu saat dibawa keluar dari dalam apartemen aku. Bahkan pembantu aku, Mbak Titin namanya, sembunyi di kamar mandi, hingga evakuasi selesai karena ketakutan dan muntah-muntah. Setelah sepi dan apartemenku selesai dibersihin dari pihak apartemen, aku yang tadinya mau pergi akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di dalam apartemen karena aku males ditanyai perihal kejadian tersebut oleh siapapun yang ada di lobi apartemen. Karena akses ke lantai hanya bisa diakses oleh penghuni apartemen. Selang beberapa hari keadaan sudah tenang dan kehebohan tentang kejadian tersebut mulai reda, tapi tidak buat aku. Setelah makan malam dan siap buat tidur, aku udah merasa gak enak dan perasaan ini aku hafal betul akan apa yang akan terjadi. Tapi aku anggap biasa aja karena aku sudah terbiasa dengan, dalam tanda kutip, mereka. Aku pun tidur dan entah udah berapa lama aku tertidur. Aku merasa seperti ada yang melihat aku tepat di depan wajah aku. Aku pun membuka mata aku tapi gak ada apapun. Lalu aku kembali tidur dan aku mendengar suara benda jatuh yang keras tepat di tempat kejadian si anak kecil itu jatuh. Karena aku yang masih trauma dengan kejadian tersebut, aku gak berani dong lihat ke sana lagi. Tapi kejadian itu berulang entah berapa kali di malam yang sama. Besok paginya aku tanya sama mbak aku apakah dia mendengar suara yang aku dengar semalam. Dan kata Mbak Titin, dia sama sekali gak dengar apapun. Dan aku balik lagi ke kamar untuk mencoba tidur lagi. Saat hampir masuk ke dunia mimpi, perasaan yang semalam aku rasain muncul lagi. Dan seperti ada seseorang di depan wajah aku. Kali ini dengan bonus bau yang menyengat dan amis. Saat aku buka mata, suara jatuh itu kembali lagi dan aku teriak manggil Mbak Titin. Mbak aku datang dan nanya ada apa, dan aku hanya bisa diam karena gak tahu harus bilang apa ke Mbak Titin. Singkat cerita, sore itu masih di hari yang sama, aku mendengar suara ketawa kecil dari arah ruangan mesin cuci. Info tambahan, di ruangan ini ada jendela kecil yang langsung menuju balkon tempat kejadian. Dan aku pun paham siapa nih yang ketawa. Aku lanjut melakukan kegiatan aku sore itu dan bau yang aku cium pagi tadi tiba-tiba ada di depan aku. Dan di depan aku muncul si anak kecil yang jatuh dengan wajah yang setengah hancur. Darah dari pipinya menetes jatuh seperti keran air yang diputar rapat, yang gak diputar rapat. Walaupun udah terbiasa melihat wujud mereka yang bisa dibilang gak sempurna, tetap saja aku saat itu kaku gak bisa ngapa-ngapain. Anak kecil itu menatap aku dan bertanya ke aku, "Kamu mau main gak sama aku?" Kurang lebih seperti itulah, seingat aku. Aku pun berdoa dalam hati dan menjawab anak kecil itu, "Aku tahu kamu hanya setan yang mencoba menyamar jadi anak kecil. Jadi pergi, karena aku gak takut sama kamu." Anak kecil itu pun ketawa kencang dan lari ke arah kamar utama. Dan inilah yang paling epik. Setelah beberapa hari diteror sama anak kecil itu, aku lupa hari apa tepatnya. Malam itu sedang tidur, dan perasaan ada seseorang di depan wajah aku datang lagi, beserta dengan bau amis. Aku yang udah ngantuk banget mencoba buat cuek. Lalu ada suara seperti berbisik, "Kamu gak mau lihat aku. Kamu gak mau lihat aku. Kamu gak mau lihat aku." Karena aku tetap cuekin, sosok ini teriak kencang, "Kamu harus lihat aku," gitu. Aku yang kaget langsung membuka mata dan melihat ada sosok wanita yang dilakban seluruh tubuhnya dengan lakban bening, dari kepala hingga kaki, duduk di jendela kamar aku, yang tepat juga jendela balkon tempat anak kecil itu jatuh. Anak kecil ini duduk di pangkuan sosok yang dilakban itu dan seperti manggil-manggil aku, "Lihat aku, lihat aku." Malam itu aku ketakutan sampai cuma bisa berdoa di dalam selimut sampai tertidur hingga pagi. Dan for your info, sampai aku balik ke Bali,
mereka ini dalam tanda kutip terus muncul setiap hari. Maaf ya Mas Bimo dan Bang Danu kalau ceritaku panjangan dan mungkin membosankan bahkan gak seram. Sehat selalu. Oke. Ini berarti si Mbak Dewi ini sensitif banget ya matanya ya. Kebuka banget gitu. Tadi gue sempat browsing ya. Kagak. Lo mah suka gitu. Kejadian apa tadi anak kecil jatuh di apartemen ini bener di akhir Agustus tahun 2008. Ada beneran gitu. Kejadiannya siang. Berarti di kamar dia nih. Tapi kan gak terekspos. Apanya nih kejadiannya? Maksudnya di kamar yang ditempatin? Iya kan? Emang iya ya? Lah kan di balkon kamarnya dia. Tabuk gitu. Jatuhnya. Iya. Apanya nih? Jatuhnya kan di kamar dia. Jadi lo kalau gue kebayang sih, terakhir kali gue nato di apartemen di Sumarekon Bekasi modelnya juga gitu. Jadi ada balkon kecil yang emang cuma buat satu orang aja, biasanya buat jemuran, tapi itu ruang mesin AC gitu. Oh, dia tadi di lantai berapa sih tinggalnya? Lupa. Di tower A, lantai 5. Oh, lantai 5 ya? Iya. Oh, ini dari lantai 25 bro jatuhnya. Jatuhnya di lantai berapa? Bener lantai 5. Kalau lantai 5 berarti yang ini. Ya intinya kejadian ini beneran ada gitu ya. Bisa gitu di tracking. Oke. Tapi bener sih kata si Mbak Dewi itu, kalau yang muncul dan gangguin dia terus tuh bukan si anak kecil itu ya. Emang jin iseng aja pengen nakut-nakutin terus. Bahkan sampai dia pindah ke Bali ya. Sampai ke Bali. Tapi 25 ke 5, misalnya memang bener ya dari lantai 25, kok bisa ke balkon dia ya? Nah itu karena kan balkon itu kan sejajar semua kan. Apakah hempas angin apa nyangkut gitu. Kecuali maaf ya, kalau lo lempar benda enteng kan yang lo bisa masuk ke ruangan karena angin pesawat-pesawatan gitu. Kalau atau dulu yang waktu ini yang tukang gorengan tuh yang ketiban kaki tuh nggak lu? Ingat gak? Baru beberapa bulan lalu di apartemen juga ada orang jatuh ya, entah bunuh diri atau apa gitu, gue lupa. Sampai di lantai berapa badannya ngebentur. Oh iya. Ngebentur beton. Terus kakinya mental. Nah itu kan jadi kayak pinggirnya doang gitu. Iya. Ya kayak yang kalau ngomongin jatuh ya, kayak yang di mall di Jakarta Pusat tuh, yang dari restoran di atasnya. Kan lu ada tuh kasus yang lompat. Mall. Iya. Jakarta Pusat Pak. Bukan Jaksel. Enggak dong, itu Jakarta bunuh Pusat. Diri sih yang di Jaksel. Bukan, dia yang ada restoran mewah lah di atas tuh. Ya kan, dari lantai berapa tuh? Turun, jatuhin Innova. Oh, ke parkiran? Enggak, ke lobi. Ke lobi. Oh, Innova yang dipajang gitu maksudnya? Enggak, lobi lagi ngantri, lagi buat nurunin penumpang atau apa. Kantor Angel lah, udah gitu. Di tempat drop off gitu. Iya. Wah, hancur Pak. Innovanya hancur. Orangnya juga udah enggak ada bentuknya. Iyalah. Udah enggak ada bentuknya. Itu kan gravitasi. Apalagi dari lantai 20. Ya, beton aja lo dari atas ke bawah aja hancur Pak, gimana kita? Nah makanya gue masih bingung, kok bisa nyangkut di balkon ya? Dan posisinya, kecuali dia adalah balkon terbuka satu-satunya gitu, tempat terjatuhnya anak kecil ini gitu. Jadi dari atas tuh nggak ada balkon, terus si Mbak ini biasa kayak tetangga-tetangga rese yang bikin balkonnya dipanjangin ya kan, buat apa kek gitu. Tapi kan gak juga. Iya, dia bilang tadi jatuhnya di balkonnya dia soalnya ya. Iya. Oke lah. Ya wis. Sian anjir. Emaknya tuh beneran shock dan security beneran langsung nutup akses semua untuk wartawan. Terus ya, yang gue iniin lagi ya, yang gue coba telaah dari cerita ini lagi ya,
Gue nggak tahu sih, tapi sepengetahuan gue waktu itu gue ikut ada satu kejadian ya kayak bukan ya kayak kriminal lah, kecelakaan gitu. Itu clear area Pak untuk sehari. Bahkan rumah itu harus dikosongin dulu gitu. Dikasih polis lain segala macam. Nah ini langsung ditempatin dan ditidurin malamnya. Kalau gue sih jadi penghuni mah tar dulu deh, cabut dulu olah ya. TKP kan nggak mungkin sejam 2 jam Pak. Kayak lo ngebersihin punten ya, kayak aduh amit-amit ini nggak bisa disamain sih kayak binatang jatuh gitu atau ketabrak gitu ya lo langsung evakuasi beres gitu. Kalau ini kan ada olah TKP, prosesnya lama ini pasti 24 jam lah at least minimal lah. Gitu. Tapi ini langsung ditidurin malamnya. Mantep juga gue bilang. Slow dia ini. Slow sih. Tough living dia. Santuy. Oke. Iya. Thank you untuk Mbak Dewi ceritanya. Mantap Mbak Dewi. Kita bacainnya di YouTube. Gak apa-apa ya. Ya, oke. Kita ketemu di video berikutnya. Bye. Thank you.